dan diberkati sama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kedua kita di hari Minggu pagi ini. Kita mau siapkan hati kita saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau datang menyembah kepadanya. Karena untuk itulah saya percaya kita ada di tempat ini saat ini, mau senantiasa menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk disembah, Allah yang setia, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang selalu siap sedia untuk menjadi penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, selalu menyembah-Mu. Penolong dalam kesesakan jiwaku, Kau berikanku damai
di surga hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami akan memberikan kami kelegaan. Hari ini kami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami akan memberikan pemulihan bagi kami, memberikan berkat-berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sedang menaungi ibadah ini. Kami tahu kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Roh Kuduslah yang berkuasa di atas ibadah ini. Kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, tengah sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Berikan salam. Selamat pagi. Bantu dengan yang lain. Puji bagi nama Tuhan. Luar biasa yang kita baik, sungguh baik. Haleluya, kita mau nyanyikan Tuhan Yesus dahsyat ya saudara. Katakan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Haleluya. pengagungan kepadanya. Haleluya, haleluya, Tuhan Engkau yang terindah. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau indah Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tandanya. Sungguh
membukakan hati dan pikiran kami di hadapan Allah Bapa di surga. Memberikan hati kami sepenuhnya kepada fokus pada Kristus dan membiarkan Roh Kudus untuk turut mengurapi kami. Hamba berdoa agar kuasa Tuhan turun pada saat pagi hari ini, menjamah hati kami, menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Hamba menaklukkan setiap hati dan pikiran kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Engkau akan yang berkuasa Tuhan, membawa hati kami untuk mengenal dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau yang benar. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu, menyucikan pikiran dan hati kami semua. Tidak bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk song leader, singer dan musik yang sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan. Hari ini tema yang saya akan bawakan judulnya adalah level up ya. Level up ini merupakan kata yang sering dipakai oleh suatu perusahaan atau organisasi ketika mereka ingin naik ke level yang lebih tinggi ya. Kata ini mengulik hati saya beberapa waktu yang lalu dan saya pikir kenapa saya nggak bahas tentang level up ini ya. Karena level up sendiri berarti naik ke level atau tingkat yang lebih tinggi. Dan kalau kita menggunakan kata level up ini, maka kita bertujuan untuk menaikkan level kehidupan kita. Nah itu untuk level up. Saya berpikir kalau Bapak Ibu Saudara melihat tulisan yang di depan, semua orang menginginkan hidupnya naik ke level yang lebih tinggi, memiliki hidup yang lebih berkualitas, tingkat perekonomian yang lebih tinggi. Gak ada seorang pun yang bercita-cita suatu hari nanti menjadi lebih miskin dari sekarang, gak ada ya. Gak ada seorang pun yang bercita-cita suatu hari nanti ketika saya tua, saya mau sakit-sakitan, saya mau tidak bisa melakukan apapun, gak ada. Kenapa? Karena setiap orang ingin rindu gitu ya, memiliki kehidupan yang lebih berkualitas, kehidupan yang lebih baik, memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau melihat gambar ini, kita juga perlu menaikkan level dalam kehidupan rohani kita. Mengapa? Karena perjalanan rohani kita adalah perjalanan yang panjang. Saudara harus tahu sejak menerima Kristus sebagai juru selamat, kita sebenarnya memulai satu perjalanan rohani sampai kita kembali ke surga. Dan kebanyakan nih Bapak Ibu, kebanyakan orang percaya ternyata memiliki level rohani yang terus-menerus sama dalam sepanjang kehidupan mereka. Padahal Bapak Ibu harus tahu, kita dipanggil untuk memiliki level rohani yang naik. Dan ini merupakan panggilan bagi semua orang percaya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di sebelah kiri dan kanan saya, atau nanti kalau mungkin multimedia taruhnya di atas. Nah, itu gambar dunia itu turun ke bawah. Artinya sebetulnya pada faktanya, kenyataannya kehidupan kita itu secara kualitas menurun Bapak Ibu. Entah itu karena masalah, entah karena usia kita bertambah, kita semakin terbatas. Dan dunia itu, kalau nanti saya akan bacakan ayatnya, menarik kita. Untuk apa? Untuk turun. Levelnya turun. Tapi Alkitab firman Tuhan bilang kita harus naik ke dalam level yang lebih tinggi. Dan orang percaya ini biasanya menjadi satu hal yang dilematis. Artinya biasanya jadi pergumulan yang besar di sana. Kita tahu bahwa kita, contohnya nih, usia kita bertambah. Biasanya yang bertambah levelnya apa? Level kemarahan kita. Biasanya marahnya biasa-biasa aja, sekarang marahnya bisa meledak-ledak. Ya kan? Rasa tersinggung kita, dulu kita gak pernah tersinggung dengan hal-hal kecil. Sekarang kita mungkin lebih mudah tersinggung dengan hal-hal kecil. Artinya level kita untuk hal-hal yang tidak
baik atau hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan itu malah naik. Mengapa? Karena tadi saya bilang, dunia itu sedang menarik kita turun, membawa kita turun. Supaya apa? Supaya kita lebih gak dewasa, supaya kita lebih gak kenal Tuhan, supaya hidup kita gak punya level yang lebih naik dari sehari ke sehari. Ya, itu faktanya. Kita buka bersama dulu yuk di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat ini dengan cepat Bapak Ibu, karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan full firman Tuhan hari ini. Biasanya rekan-rekan saya udah ngomong, hari ini berapa banyak Ibu Lydia, berapa lembar? Karena kalau cukup banyak, wah siap-siap lewat dari waktu gitu ya. Jadi saya hari ini udah dari awal, kita mau sampai bergantian karena membutuhkan waktu. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu, kalau di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, saya suka dengan keterjemahan yang diberikan oleh The Message. Mengapa dikatakan kalau kita sebetulnya dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan karakter kita yang baik, dalam pengertian rohani, dalam kehidupan iman yang berjaga-jaga dan bergairah, dalam hubungan dengan orang lain yang hangat dan murah hati, maka kita tidak boleh kehilangan 1 menit pun. Lihat ini, jangan kehilangan 1 menit pun dalam membangun, memiliki level up hidup yang memiliki kenaikan tingkat levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Gak boleh kehilangan sama sekali. Mengapa? Karena kalau kita memiliki kualitas iman yang aktif dan bertumbuh, tidak akan ada hal kecil yang dapat menghalanginya. Saya suka gambarannya. Dalam bahasa Inggris ngomongnya gini, no grass will grow under your feet. Artinya, gak ada rumput yang bisa tumbuh di antara kaki kita, di bawah kaki kita. Saudara, di rumah saya, di depan rumah saya itu dipavin. Saudara tahu, udah lama dipavin, beberapa lama. Kemarin waktu saya jalan keluar sama anak saya, udah lama kita gak pernah jalan keluar. Karena biasa kita pulang dari kegiatan tuh langsung duduk semuanya, ya kelelahan duduk masing-masing. Kemarin waktu kita jalan, tiba-tiba anak saya ngomong, Mami, itu tuh ada rumput numpuk di tengah-tengah pavin. Saudara tahu kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kesempatan yang kecil. Rumput itu nggak butuh tanah yang banyak untuk tumbuh. Tapi lihat ini, kalau kita bertumbuh dengan tidak kehilangan 1 menit pun, saudara akan memiliki tadi ya, kualitas hidup yang meningkat dari sehari ke sehari. Walaupun dunia itu berusaha menarik kita, berusaha membuat kita kehilangan, level kita malah lebih turun, kita lebih ke bawah, iman kita lebih turun, kita lebih nggak percaya, hidup kita lebih seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saya akan masuk lebih lanjut, coba diklik. Dalam kehidupan rohani yang memiliki level yang naik, harus ada 2 kualitas yang seimbang, Bapak Ibu. Yang pertama adalah level iman. Level iman ini berbicara tentang dalam perjalanan iman kita di dunia. Saya harus lihat karena tulisannya agak beda dengan catatan saya, ya. Perjalanan iman kita sebagai orang percaya
yang dimulai ketika menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan level kedua yang saya pikir gitu ya, harus mengalami level up adalah level mindset. Saya suka dengan kata mindset ini karena nanti ada pertentangannya. Mindset itu adalah cara berpikir. Jadi Bapak Ibu, nanti di dalam firman Tuhan sepanjang akhir, nanti sampai akhir, ketika saya mengatakan tentang mindset, Bapak Ibu harus mulai bilang gini, oh itu cara berpikir, cara bertindak, dan mengambil keputusan yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Tidak tergantung pada usia, perhatikan ini, tidak tergantung pada statusnya seperti saya mungkin hamba Tuhan, atau pelayanan dan pekerjaan seseorang. Sekali lagi, level mindset ini bicara tentang cara berpikir, cara bertindak dan mengambil keputusan yang akan menunjukkan kedewasaan seseorang. Jadi bisa nggak kalau kita usianya udah banyak atau saya seorang hamba Tuhan contohnya menunjukkan level mindset yang rendah? Bisa saja. Mengapa? Karena cara saya berpikir, cara saya bertindak dan mengambil keputusan itu akan menunjukkan kedewasaan kita. Ya, Bapak Ibu lihat ini. Tidak tergantung pada usia. Dan kalau lihat ini, pada saat kita berpikir, bertindak dan mengambil keputusan, level mindset yang menunjukkan kedewasaan itu tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Ada orang yang marah-marah contohnya karena hujan. Kalau dia panas, cuacanya bagus, dia nggak akan marah-marah. Tapi kalau udah mulai cuacanya hujan, becek gitu ya, naik ojek gitu ya, apa itu ya. Nah, udah seperti itu, dia akan mulai marah-marah. Kalau orang menunjukkan level mindset, cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan yang menunjukkan kedewasaan, dia itu gak akan marah-marah. Mau panas, dia gak marah. Mau hujan, dia gak marah. Mau badai, dia gak marah. Datangnya lebih cepat, gak marah. Datang terlambat, gak marah. Ada orang yang membuat dia terlambat, gak marah. Saudara, saudara mungkin ngomong, itu mah level orang hebat. Bukan. Tapi ini menunjukkan bagaimana kita merespon, cara kita bertindak, cara kita berpikir, dan ketika kita mengambil keputusan. Saya berharap saudara mengerti. Saya akan masuk lebih lanjut. Coba lihat. Dalam level iman, saudara perhatikan ini, tingkatan ini yang akan kita pelajari bukan bertujuan supaya saudara memberikan penilaian iman tertentu pada orang lain. Oh, saya sudah di sini nih, saya bermegah. Bukan Bapak Ibu. Melainkan supaya kita mengerti bahwa perjalanan iman saudara dan saya harus terus-menerus dikerjakan sepanjang umur kehidupan kita. Jadi kalau saudara lihat di dalam level-level ini, nggak terlalu kelihatan rupanya ya. Warnanya saya mesti hitamin. Ada level 0, orang belum percaya, level pembelajar Kristus, level penurut Allah, level pejuang. Dari level pembelajar Kristus, penurut Allah, dan level pejuang Allah, bukan berarti yang satu lebih tinggi dari yang lain, bukan. Tapi ini menunjukkan kedalaman hubungan saudara dengan Tuhan. Seberapa jauh saudara melangkah dengan Tuhan. Banyak orang Kristen pada masa sekarang ini bahkan belum pernah masuk dalam level ini. Bahkan saya mau katakan mereka tetap tinggal pada level 0. Kenapa saya namakan level 0? Karena level 0 ini orang itu belum percaya kepada Kristus. Belum bisa masuk kepada kategori, kalau saya bilang, masuk ke dalam hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, waktu saya sampaikan tentang level iman ini, saudara bukan digunakan untuk menilai orang lain. Oh, saya lebih hebat dari dia. Oh, dia nilainya kayak gini levelnya. Bukan, saudara. Tapi ini menunjukkan level iman kita yang didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kalau saudara sudah masuk sampai level yang pejuang Allah, saudara akan memiliki kedalaman yang sangat dalam hubungan dengan Tuhan. Susah ya dalam bahasa Indonesia. Deeper in relationship gitu. Hubungan yang sangat dalam, semakin dalam. Ya,
hubungannya semakin erat, hubungannya semakin intim dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, silakan langsung masuk. Level 0 itu adalah orang yang belum percaya. Saudara buka bersama dengan saya di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20 ini adalah level orang yang belum mengenal Kristus, level 0 saya tulisnya. Pada level ini, karena memang seorang yang belum mengenal Kristus belum memulai perjalanan iman mereka. Kalau dibilang dalam mobil, mobilnya masih gres, masih baru. Kilometernya nggak jalan, tetap 0. Saya nggak tahu, saya belum pernah punya mobil baru. Jadi katanya gitu ya, itu mobil kalau baru itu sampai nggak boleh bergerak, itu si ban mobilnya. Dipindahkannya betul-betul gak boleh bergerak supaya katanya kilometernya tetap 0. Saya nggak tahu Bapak Ibu, itu sih cuma berita gitu ya. Saya nggak tahu benar atau enggaknya. Tapi kalau bicara ini, artinya mereka belum memulai satu perjalanan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20 ngomong gini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Hidup dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dalam level yang tadi, level 0 ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Mereka nggak mengenal Allah, punya pikiran yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena ada kebodohan dalam hati mereka, kedegilan, keras kepala. Degil itu keras kepala, nggak bisa dikasih tahu. Perasaannya tumpul gitu ya. Kita kadang bingung, kenapa ada orang yang perasaannya tumpul, kok kayak nggak punya perasaannya, melakukan sesuatu yang salah kok dilakukan terus-menerus. Saya berharap ini nggak terjadi dalam diri orang percaya. Karena orang percaya punya, nanti ya di dalam ayat selanjutnya ada Roh Kudus yang menolong kita dan memimpin kita untuk kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Terus menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau bicara dalam level ini, saya berharap seperti yang tadi saya bilang, saudara kalau memang orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi melakukan hal-hal yang ini. Karena kalau saudara melakukan ini, artinya saudara adalah orang percaya dengan level 0. Memiliki sikap, tindakan yang seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20 ini. Saya akan lanjut. Yang kedua adalah level pembelajar Kristus. Ini ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan dengan cepat. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada level ini saudara, kenapa saya namakan level pembelajar Kristus? Ini biasanya awal ketika kita terima Yesus. Ketika kita terima Yesus, kita rindu untuk mengenal Dia. Kita rindu untuk terus belajar tentang Dia. Kita terus-menerus prosesnya. Di dalam ayat ini dikatakan mendengar tentang Dia, menerima pengajaran tentang Dia. Tapi ada sisi yang lain dalam level ini. Dan level ini dikatakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ciri utama
Yang ada di dalam level pembelajar Kristus ini adalah mereka mulai belajar untuk menanggalkan manusia yang lama. Gak boleh tuh ada yang tadi level 0, sikap-sikap level yang 0. Kenapa? Karena level yang 0 itu adalah untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi saudara harus catat ini bukanlah level 1, bukan. Ini adalah satu level yang saudara harus lakukan sepanjang umur hidup. Saudara harus terus belajar mengenal Dia. Saudara harus terus belajar tentang menerima pengajaran di dalam Dia. Saudara bukan hanya berhenti pada level ini setelah masuk ke dalam gereja. Perhatikan ini. Banyak orang Kristen mereka berhenti untuk melakukan level iman yang diperlukan untuk bertumbuh dan mengasihi Tuhan ketika mereka masuk ke dalam gereja. Ini jebakan yang sangat-sangat berbahaya. Akibatnya adalah saudara akan tetap berada terus-menerus. Levelnya gak pernah berubah. Gak pernah mengalami kenaikan di dalam iman. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun datang kepada Tuhan, pergi ke gereja. Kenapa ya? Selalu kalau berdoanya, ngomongnya gak percaya sama Tuhan lagi. Kok ngomongnya marah-marah? Hati-hati saudara. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam hidup iman kita harus masuk ke dalam level pembelajar Kristus. Dan ini bukan cuma level pertama, tapi ini merupakan level yang harus dilakukan sepanjang umur hidup kita sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Di dalam level yang selanjutnya dikatakan adalah level penurut-penurut Allah. Itu dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam level penurut-penurut Allah ini di sini dikatakan gini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, dalam level menurut Allah ini ada satu ciri khas, yaitu apa? Saudara sudah berani berkorban. Ada kata rela berkorban. Rela menyerahkan dirinya sebagai satu persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam level ini adalah level yang dikatakan kita sama seperti anak yang belajar dari perilaku orang tua kita, yaitu Bapa di dalam surga. Kita mengikuti apa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar mengikuti teladan yang diberikan Kristus bagi kita. Kita mengasihi dan melakukan sesuatu, ingat ini, bukan lagi untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saudara datang ibadah, saudara melayani, saudara bersekutu dengan orang-orang percaya, saudara masuk ke dalam esensi, tujuannya supaya happy-happy, saudara mungkin belum masuk ke dalam level penurut Allah ini. Karena level penurut Allah ini ada kata yang gak enak dikit, yaitu sacrifice, berkorban, menjadi satu pengorbanan. Kadang ada benturan di dalam pelayanan kita. Kadang ketika kita mungkin waktunya yang gak matching, gak pas. Tapi kalau kita masuk dalam level penurut Allah, kita akan memiliki hidup dengan tingkat pengorbanan seperti yang dimiliki Kristus, Bapak Ibu. Memiliki ketaatan seperti ketaatan Kristus kepada Bapa. Mengasihi tanpa syarat seperti yang dilakukan Kristus kepada manusia. Kasih manusia itu bersyarat, Bapak Ibu. Saya akan cerita sedikit walaupun ini nggak terlalu mungkin mendekati, tapi nggak terlalu mirip persis dengan yang diinginkan. Kemarin di dalam esensi Esther kami sharing tentang bagaimana berjuangnya kita orang tua untuk menghidupi anak.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita biayain anak-anak sekolah, sampai kadang kita nggak inget kita mau makan apa, kita udah nggak inget. Yang penting anak-anak sekolah. Apalagi kalau biaya sekolah udah mulai berkali-kali lipat. Saya bilang, apakah kalau kemarin udah ditanya, kalau misalkan saya jadi khawatir pada saat-saat seperti itu, apakah salah? Karena kemarin saya bahas tentang ketenangan. Ketenangan itu firman Tuhan saya 2 minggu yang lalu di ibadah 1. Saya bilang itu bukan sesuatu yang salah. Justru itu menempatkan kita sebagai orang tua yang benar dalam posisi yang benar. Orang tua yang benar ya memang harusnya khawatir kalau anaknya nggak sekolah, contohnya gitu. Harusnya khawatir kalau biayanya contohnya ini harus dapat dari mana sih, anak yang penting sekolah. Saudara, pernah gak sih orang tua, mungkin kalau dalam usia anak masih kecil, saya nggak tahu apakah nanti kita akan menjadi orang tua yang menuntut anak-anak kita supaya balikin modal ke kita. Tapi saya pikir gak ada orang tua di dunia yang bilang sesudah anaknya besar, kamu harus tekan kontrak dengan saya, membayar semua yang saya sudah keluarkan buat kamu. Gak ada Bapak Ibu. Kalau bisa, gitu ya, kalau bisa kita lakukan yang lebih lagi sampai itu anak udah besar, anaknya sudah menikah, anaknya udah punya cucu, namanya orang tua tetap jadi orang tua. Gambaran yang diberikan dalam level penurut Allah ini kurang lebih, saya bilang, walaupun mungkin gak mendekati, gambarannya seperti itu. Saudara mungkin akan pontang-panting memberikan yang terbaik buat anak saudara tanpa memikirkan balas jasa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Level penurut Allah adalah bicara tentang sacrifice, bicara tentang pengorbanan. Seberapa berani kita berkorban buat Tuhan, seberapa berani kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, berapa berani kita mengasihi tanpa syarat seperti yang dilakukan Kristus kepada manusia. Berapa berani kita untuk hidup memiliki tingkat pengorbanan sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Saudara berani gak? Karena untuk masuk ke dalam level penurut Allah, saudara harus berani berkorban. Saudara harus gak hitung-hitungan. Walaupun mungkin saya sempat ngomong, kadang di otak hitung-hitung, tapi yang di mulut itu gak keluar hitungannya. Kenapa? Karena kita sedang menjadi penurut Allah. Level yang ketiga yang sangat pentingnya adalah level pejuang Allah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat ini berbicara seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Level pejuang Allah ini berbicara tentang hidup dalam kekuatan kuasa Allah. Orang percaya yang hidup dalam level ini, mereka gak akan ribut sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena menyadari kata kunci di dalam level pejuang Allah ini, hidup kita itu jangan-jangan, hati-hati, orang percaya harus tahu kita ada di dalam medan peperangan. Kita punya musuh yang walaupun sekarang sudah samar gak kelihatan. Anak-anak sekarang udah
pernah takut Bapak Ibu Saudara. Murid-murid saya yang masih kecil, kelas berapa, itu udah berani nonton film horor. Saya bilang, saya aja gak berani. Itu kebayang-bayang kamu nonton film horor. Udah gak takut sama yang namanya setan, sama iblis. Tapi hati-hati, karena iblis sekarang bukan hanya muncul dalam wajah-wajah yang seram, tapi perjuangan melawan tipu muslihat iblis yang berusaha untuk mendakwa kita. Kalau tiba-tiba saudara didakwa tentang hal-hal yang Tuhan sudah ampuni, contohnya, dia akan mencuri harapan kita. Kalau saudara mungkin sedang berjuang, sudah punya masalah, saudara melihat gak ada jalan keluar, iblis itu kerjanya mau mencuri harapanmu, gitu kan? Membunuh imanmu, membunuh iman kita, dan membinasakan kita selamanya. Banyak orang percaya tertipu karena mereka berpikir selama ini mereka berjuang melawan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang percaya yang lengah, yang terluka, yang kesepian, dan merana karena mengasihani diri sendiri dan melahap habis iman mereka. Saudara, promosiin, kasih tahu. Di masa sesudah pandemi ini banyak orang yang masih takut nggak ke gereja. Tapi kalau mereka sendirian, mereka itu jadi sasaran empuk, saudara. Saya sudah sering katakan di dalam khotbah-khotbah saya, kadang YouTube itu, kita ibadah dengan YouTube itu nggak cukup untuk membangun iman kita. Kita perlu bersekutu dengan orang yang sebenarnya. Iblis itu berusaha, saudara. Kalau saudara ada di rumah, dia akan berusaha mengalihkan pikiranmu pada saat engkau ibadah. Atau saudara akan merasa, ya saya cukup beribadah seperti ini. Saudara gak bersekutu dengan orang-orang yang nyata. Hati-hati, saya bilang. Karena dalam level ini, seharusnya orang percaya sadar bahwa iblis tetap berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dia akan melahap kita, melahap habis iman kita, menginjak-injak kita, membinasakan kita, supaya kita gak bisa lagi bergerak. Saya itu kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong, udah gak bisa ke gereja, gini-gini, saya akan bilang, di tempat saya itu ada yang online, ketemu, ada lewat Zoom, ada lewat WA video call. Kenapa, saudara? Karena saya tahu orang percaya tidak bisa berjuang sendirian, gak bisa, saudara. Kita tidak didesain untuk berjuang sendirian. Ada satu ayat yang saya gak pakai terjemahan, saya baca. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ketika Kristus menyelamatkan kita, Dia memasukkan kita dalam satu perahu yang sama. Supaya saudara dan saya tahu bahwa kita punya orang-orang di sekeliling kita, orang-orang percaya yang akan mendukung dan mendorong iman kita. Gak bisa, saudara. Lanjut ya, udah jam segini. Pada level ini, saudara harus tahu panggilan kita bukan hanya menjadi orang-orang percaya yang datang beribadah di gereja. Kita dipanggil untuk menggenapi rencana Allah dalam dunia ini. Saudara lihat di dalam ayat 13 ada kata tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, di dalam tahun ini saya kehilangan banyak teman-teman saya yang masih usianya muda, saudara. Dengan kondisi yang kadang mengejutkan dan itu betul-betul negatif. Dan setelah kadang saya datang, saya tahu ada latar belakang cerita dan sebagainya. Saya cuma ngomong sama orang-orang yang dekat sama saya ngomong gini. Saya hanya berdoa supaya saya tetap berdiri sesudah saya menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, saya takut, saudara. Saya jujur harus takut. Kadang saya mungkin gak akan mencapai usia yang panjang, mungkin. Mungkin dalam perjalanan iman saya yang sisa dengan usia yang mungkin masih muda, ketika Tuhan panggil
dipanggil, saya takut saya mungkin ada di dalam masalah. Saya mungkin ada di dalam kepahitan. Saya mungkin ada di dalam hal-hal yang gak mau lagi saya pikirkan dan saya dengar. Tapi saya cuma bilang satu hal. Tuhan tolong saya. Banyak orang Kristen gak finishing well. Kenapa? Karena mereka sesudah menyelesaikan segala sesuatu, mereka tidak tetap tinggal berdiri. Mereka tidak ada di tempat mereka. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka udah masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Tadi saya bilang, hati-hati saudara. Dia akan mencuri harapan kita, membunuh iman kita, membinasakan kita selamanya. Padahal kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kehidupan kita seharusnya menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu membawa amanat agung Tuhan. Kehidupan kita harusnya menjadi saksi kebesaran Tuhan. Sehingga banyak orang dalam kegelapan, dalam dosa, terikat oleh kuasa kegelapan akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Kita memiliki tugas, yaitu membawa orang-orang yang berada dalam kegelapan kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita di dalam pekerjaan atau keluarga kita, level ini akan membawa kita untuk bersiap siaga, mengenakan perlengkapan senjata dan tahu bahwa kita sebenarnya ada di medan peperangan. Saudara akan waspada, gak boleh lemah, gak boleh. Ketika ibadah harus serius, harus sungguh-sungguh. Saudara selalu dalam hati, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Karena kita harus mengetahui Tuhan rindu kita untuk tetap berdiri di dalam iman kita dan perjuangan kita sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Saya akan masuk, saudara, harus masuk. Level kedua yang penting untuk mengalami perubahan yang tadi saya berikan adalah level mindset. Saya akan ulangi sekali lagi, boleh diklik. Level mindset itu adalah cara berpikir, cara bertindak, dan memutuskan sesuatu. Ingat yang tadi saya bilang, dalam level mindset ini, saudara ketika mengambil keputusan, berpikir dan bertindak, itu yang mindset dewasa, sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan, tanpa dipengaruhi situasi sekeliling atau faktor-faktor tertentu. Yang menarik adalah, saya lupa, harus jujur, saya baca banyak ayat. Jadi saya lupa, saya menemukan kata mindset ini ditandingkan, diversuskan, ditandingkan menjadi kebaikan, yaitu mindless. Waktu saya catat dan cari, mindless itu ternyata adalah pikiran yang tidak ada artinya. Orang-orang yang bertindak tanpa pertimbangan dan tidak memiliki tujuan. Saudara, orang yang mindsetnya gak berkembang, yang cara berpikirnya, cara bertindak dan memutuskan sesuatunya tidak berkembang, maka dia akan menjadi mindless. Dia akan menjadi orang-orang yang bertindak, berpikir yang tidak ada artinya. Ngutek-ngutek di situ, muter-muter. Gak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Karena gak ada tujuannya. Dan lihat ini, banyak keputusannya bahkan tanpa pertimbangan, dan dilakukan hanya sekedar emosi belaka. Kalau saya hubungkan dengan khotbah saya di 2 minggu yang lalu, orang ini gak tenang hidupnya. Memberikan respon, memberikan reaksi terhadap satu situasi, itu cuma dengan emosi, dengan kemarahan, gak pernah dengan pertimbangan. Lihat ini saudara, hati-hati. Seperti yang tadi saya bilang, ini ayat yang ada di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Hati-hati saudara, bagaimana cara kita dapat memperbarui mindset kita. Ingat ini, mindset, ketika saya bicara mindset, itu tentang cara berpikir,
cara bertindak, dan memutuskan sesuatu. Mindset kita harus diperbarui, itu dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya baca dengan cepat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi saya mau ambil yang dalam terjemahan bahasa Inggris yang The Message itu dikatakan bahwa kalau saudara memperbarui mindset, yang pertama itu coba diklik. Itu fokus perhatian saudara harus hanya kepada Kristus. Mindset kita dapat mengalami penurunan kualitas ketika fokus kita berubah dari Kristus kepada dunia ini, dari Kristus kepada kepentingan diri sendiri, dari Kristus kepada masalah, dari Kristus kepada pergumulan yang kita hadapi. Kita mungkin akan sama seperti bangsa Israel yang menghadapi Goliat. Waktu dia lihat raksasa yang besar, mereka lupa bahwa Tuhan mereka jauh lebih besar daripada raksasa itu. Kenapa? Karena fokusnya kepada masalah, fokus kepada dunia, fokus kepada apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita, fokus kepada kepentingan diri sendiri. Dan ketika fokus itu berubah, maka mindset kita akan mengalami penurunan kualitas. Kalau saudara mau memperbaiki yang pertama ini, fokus kita kepada Kristus, maka saudara akan mengalami perubahan. Di dalam ayat itu dikatakan, you will be changed from the inside out. Ketika hati kita fokusnya pada Kristus, apa yang keluar dari mindset kita, dari dalam hati kita, akan menghasilkan pikiran, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan hati kita. Hati-hati saudara. Kalau saudara memutuskan sesuatu, apalagi kalau kita udah dewasa, itu gak bisa kita cuma mengalaskan karena kita kesel dan marah. Itu terkandung dari dalam hati. Amsal 4 ayat 23 ngomong gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas hati kita akan menghasilkan kualitas pikiran, tindakan, dan keputusan yang sama. Kualitas apa yang sedang saudara tunjukkan dalam mindset? Bagaimana caranya diubah? Nah, tadi, perhatian kita fokusnya balikan kepada Kristus. Yang kedua adalah peka dan taat kepada kehendak Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya saya lebih suka pakai, waktu saya kemarin khotbah di kaum muda saya pakai yang bahasa Inggris ya, karena tulisannya lebih pendek. Ini saya pendek-pendekin. Kenapa? Karena lihat di sini karena cepatlah ya, selalulah bersiap sedia, mengetahui apa yang Tuhan inginkan daripadamu dan quickly respond it, cepat merespon, gitu ya. Orang yang peka dan taat kepada Tuhan, itu artinya siap sedia mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dan merespon dengan cepat kepada keinginan Tuhan. Kepekaan dan ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kedewasaan cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Saudara, bagaimana cara menaikkan level kehidupan kita? Sederhananya, kalau tadi yang khusus mindset, coba diklik C. Ini yang seluruhnya saudara. Bagaimana caranya untuk hidup dalam level up? Semua kualitas kita naik dan bertambah. Yang pertama saudara harus memiliki komunitas iman yang aktif. Komunitas iman yang aktif itu meliputi merenungkan firman Tuhan secara teratur, melakukan dalam hidup sehari-hari, berdoa dengan penuh semangat, mendengar dan merespon doa kita, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya dalam persekutuan iman yang benar. Dengar ini saudara, kita tidak dapat menjadi dewasa dalam iman dan mindset kita tanpa komunitas yang benar, artinya tanpa orang-orang percaya yang benar, tanpa gereja
yang benar dan tanpa kumpulan orang percaya yang mendukung iman kita. Karena proses untuk menaikkan level hidup kita. We want to level up our life. Kita mau naikin level kita. Itu gak sederhana, saudara. Tidak semulus dan seindah yang kita harapkan. Kita lebih sering mengalami masa-masa kita keluar dari trek perjalanan iman kita. Lagi dan lagi. Artinya kita keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kita membutuhkan pertolongan yang bukan hanya berasal dari atas, dari surga, dari Tuhan. Tapi kita juga membutuhkan pertolongan dari rekan-rekan seperjalanan iman kita di dalam dunia, yaitu orang-orang percaya. Kelekatannya, saudara, kita butuh saling memperhatikan dan membangun kehidupan iman dan mindset kita bersama. Dan yang kedua yang sangat penting, selain komunitas iman yang aktif adalah kita harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Belajar dan mengembangkan diri tanpa pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita kepada hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Sebaliknya ketika kita taat kepada Roh Kudus, terus-menerus belajar, mengembangkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa kehidupan rohani kita, yaitu iman dan mindset kita, akan mengalami level up, naik levelnya. Saudara, saya akan mengakhiri cerita hari ini dengan kisah Raja Saul. Saudara tahu Saul itu raja pertama bangsa Israel. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan dia sebetulnya raja yang luar biasa. Dia tinggi besar, sekepala lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Tapi sesudah dalam perjalanan, ketika Saul menjadi raja, saudara harus perhatikan bahwa ternyata Saul tidak pernah mengalami level up. Gak ada kenaikan levelnya. Kenapa? Karena Saul selalu bertindak berdasarkan pikirannya, memiliki dan membuat keputusan-keputusan yang salah. Sehingga ketika akhirnya Tuhan memilih Daud sebagai penggantinya, masalah itu bertambah besar. Karena iman Saul mengalami penurunan. Fokusnya berubah dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Sehingga dia selalu memusuhi Daud dan selalu berusaha membunuhnya. Sepanjang akhir kehidupannya, fokus Saul berubah dari Tuhan, berubah dari membela bangsa Israel dari orang Filistin, kepada mengejar-ngejar mengejar Daud untuk membunuhnya. Saudara bayangkan ini. Saudara baca dari dalam 1 Samuel. Setelah Daud itu diurapi menjadi raja, kerjaannya Saul itu bukan lagi perang dengan orang Filistin. Hanya pas dia terakhir, menghembuskan nafas terakhir, dia berperang. Dia melawan orang Filistin. Tapi sepanjang cerita itu Daud dikejar-kejar. Daud di gua Kehila. Daud berpura-pura gila. Daud di negeri orang Filistin. Kerjaannya Saul cuma ngejar-ngejar Daud, saudara. Kenapa? Karena mindsetnya mengalami perubahan. Tadi saya bilang, mengalami penurunan kualitas. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita rindu memiliki kehidupan yang level up. Bukan hanya kehidupan iman, bukan hanya mindset kita, tapi semua hal dalam hidup kita. Kita mau kehidupan perekonomian kita maju, kita mau kehidupan pribadi kita diberkati Tuhan. Makanya ini, lihat ini, dalam Mazmur 128 saya harus bacain buat saudara. Ayat 1-6 menuliskan berkat yang akan diterima ketika kita level up dalam iman dan mindset kita. Ini bicara tentang nyanyian ziarah. Mazmur 128 ayat 1-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, lihat ini, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang meningkat. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Itu dia bisa melihat anak-anak dari anak-anaknya, artinya cucu-cucunya. Bahkan mungkin cicit-cicitnya. Kenapa saudara? Dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan level iman kita, level ibadah kita. Kita beribadah dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih serius. Kehidupan iman kita pun harus naik levelnya. Dengan cara lebih bersemangat berhubungan dengan Tuhan. Lebih dalam kenal dengan Dia dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup kita. Libatkan Dia dalam semua pergumulan kita. Percaya bahwa Dia akan melakukan mujizat. Naikkan level karakter kita melalui perubahan mindset kita. Cara berpikir, cara bertindak, dan mengambil keputusan. Ingat, harus memuliakan Tuhan. Kita berdiri yuk sama-sama yuk. Saya mau nyanyi lagu yang pertama, kita nyanyi refnya saja. Selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertama. Saudara fokus kepada Kristus. Jangan ubah fokusmu. Karena ketika saudara mengubah fokusmu, kualitas hidupmu akan mengalami penurunan. If you want level up your life, kalau saudara mau menaikkan level kehidupanmu, level imanmu, level mindsetmu, fokus pada Dia. Bawalah hidupmu seluruhnya kepadanya. Haleluya. Jadikan dirimu tempat pertamamu, biar ku terbangkan dalam hidupmu. Ku tahu kau selalu bersertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah hidupku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Sebelum nyanyikan lagu ini, hari ini jika saudara sudah mengenal Kristus, yuk naikkan level imanmu. Belajarlah berani berkorban untuk Tuhan. Mengubah cara kita berpikir. Hati kita fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kualitas cara berpikir, cara bertindak dan mengambil keputusan kita sama kualitasnya dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hari ini saudara sudah masuk dalam level yang berkorban buat Tuhan, mulailah berjaga-jaga, mulai ambil bagian dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Masuk dalam pelayanan, masuklah menjadi berkat, menjadi saksi di mana engkau berada. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya sekedar untuk hidup dalam dunia ini. Kau punya satu tugas, satu panggilan
menjadi penyerangmu sepanjang mengasihi dan mengenal, hidup memuliakan sepanjang walaupun banyak gelombang datang dalam hidup kami. Ada banyak hal yang akan mempengaruhi cara kami berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Tapi ajar kami untuk dewasa di dalam pikiran kami. Apapun situasi yang kami hadapi, biarlah cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan kami akan memuliakan Tuhan, akan menjadi mengasihi-Mu sepanjang hidup kami. Jadikanku menyembah-Mu, menyembah kepada-Mu sepanjang hidup. Hamba berhenti bicara pada saat melihat, tapi biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang meneraikan di dalam hati kami kebenaran firman, hanya kebenaran firman, dan menanamkan sebagai benih yang akan bertumbuh dan berbuah lebat dan kemuliaan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, agar mereka mengalami kehidupan yang naik dan terus naik di hadapan Tuhan. Naik level iman mereka, naik level mindset mereka, naik level kehidupan jasmani mereka, naik level perekonomian mereka, naik level hubungan mereka semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Bahkan hubungan keluarga, rumah tangga, suami istri, anak orang tua akan naik levelnya ketika mereka levelnya naik di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya,
Haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.